Tuhan, apa kabar semuanya? Ya, kembali dengan saya Yosua Gunawan. Hari ini di Surabaya hujan sangat cukup deras, tapi ini sudah mulai reda. Tetapi itu tidak akan menghalangi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama membaca di Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, saya di saat baca renungan ini saya mendapatkan banyak berkat dalam Amsal ini. Tapi di Amsal 4 ini saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu 4 poin Bapak Ibu supaya hidup kita berkembang. 4 poin bagaimana supaya Tuhan itu akan memberkati kita itu seumur hidup kita. Intinya seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa kok kita harus menjaga hati kita? Karena Bapak Ibu, sumber dosa itu semuanya dari hati. Ya, sumber apapun itu dosa, entah itu kejahatan, entah itu berbohong, entah itu Anda mau mencuri, itu semuanya itu asalnya dari hati. Makanya Bapak Ibu, firman Allah dengan jelas berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya suka NIV, dia berkata, above all things, guard your heart. Di atas semuanya, segalanya, above all things, jadi semuanya itu, jagalah hati Anda, lindungi hati Anda, protect your heart, guard your heart. Ya, Bapak Ibu Tuhan, hati ini penting Bapak Ibu. Tetapi banyak orang tidak bisa membahas yang namanya hati. Kenapa? Karena ya yang bisa menyejukkan hati kita adalah cuman Yesus, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah belajar yang namanya the power of positive thinking, ya, bagaimana berpikir dan berjiwa besar, itu semua di pikiran Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya mau katakan bagaimana caranya kita good feeling. Nah, caranya kita good feeling adalah kita harus menjaga hati kita, karena Tuhan menciptakan kita memang sudah good di sini, memang sudah baik di sini. Bagaimana kita menjaganya? Nah, Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu harus tahu bahwa di saat kita belajar kebenaran firman Tuhan, di saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di saat kita mendengarkan lagu-lagu rohani yang membangun, ya, itu feeling kita akan feel good, feeling kita akan positif Bapak. Ya, tetapi Bapak Ibu, di saat Anda melihat yang namanya sebuah sinetron, Anda melihat kabar-kabar buruk yang nggak jelas, ya kan, itu feeling Anda kalau Bapak Ibu menjaga baik-baik itu bisa tidak terganggu. Ya, jadi berita buruk apapun itu tidak harus lewat, tidak harus masuk ke hati, tapi bisa langsung ke pikiran kita. Tetapi hati-hati dengan apabila kalau Bapak Ibu melihat yang namanya sinetron, Bapak Ibu melihat yang namanya sandiwara, itu masuk ke hati. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, Anda kecanduan. Yang kedua, mungkin Anda akan menangis Bapak. Yang ketiga, cara Anda berbicara, cara Anda berpakaian, cara Anda jalan bisa-bisa serupa dengan tokoh itu. Nah, apabila itu terjadi, itu artinya apa? Bahwa hati Anda, bahwa feeling Anda itu sudah terkotori atau udah terluka istilahnya. Nah, makanya Bapak Ibu, di saat Anda melihat sebuah film, di saat Anda melihat sebuah sinetron, membaca kabar dan sebagainya, yuk Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk menjaga hati Anda. Guard your heart Bapak Ibu. Loh, Pastor, apakah tidak boleh saya melihat TV? Apakah tidak boleh saya melihat yang namanya film? Ya, saya katakan bukan itu maksud saya Bapak. Anda mau lihat film, Anda mau melihat bioskop pun, saya pun sampai detik ini saya masih melihat bioskop Bapak. Ya, tetapi jangan sampai bioskop itu mempengaruhi saya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena manusia itu kan ada yang audible, ada yang visual dan sebagainya, ya kan? Nah, di bioskop Anda menerima semuanya Bapak Ibu. Anda menerima audible, Anda menerima visual. Hati-hati dengan diri Anda. Kalau Anda nggak siap, kalau Anda nggak apalagi kalau Anda lagi terluka hatinya, hati Anda lagi aduh ya apa gini, lalu ada apa namanya film yang menceritakan yang sama seperti Anda, mulailah film itu masuk ke dalam diri Anda, dan di ending film itu
akhirnya orang itu bunuh diri, bisa-bisa Anda ikut bunuh diri. Ya, nah maksud saya apa? Yuk kita jaga hati kita. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Yang pertama, Bapak Ibu, ya baca firman Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, baca firman Tuhan, baca buku-buku pengembangan diri dan sebagainya. Ya, yang kedua gimana? Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti hari ini yang Bapak Ibu lakukan. Ya, yang ketiga Anda menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yang ketiga Anda mempunyai komunitas yang positif. Ya, maka di situ hati Anda akan terprotek. Ya, tidak hanya Anda yang memprotek, tapi teman-teman Anda positif, lingkungan Anda akan memprotek Anda. Ya, nah, firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah, yuk Bapak Ibu, jaga hati Anda. Gak ada yang lain, jaga hati Anda. Amin. Yang kedua, ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Aduh, apa ini Pak? Buanglah mulut serong daripadamu. Serong ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca versi Inggrisnya di NIV, yang artinya yang bahasa Inggrisnya, sebentar saya akan bukakan, yaitu perversity, ya kan? Apa artinya perversity? Yaitu kejahatan, ya kan? Bibir dari yang dolak-dalik di versi NIV berkata korup. Ya, nah Bapak Ibu dalam Tuhan, maksudnya apa? Buanglah mulutmu dari kejahatan. Ya, banyak Bapak Ibu dalam Tuhan, mulut ini besar kuasanya Bapak Ibu. Di saat Anda berdoa untuk orang, Anda mendoakan lewat mulut Anda, orang itu bisa disembuhkan, imannya bangkit dan disembuhkan Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu, dengan mulut Anda bisa membunuh orang. Ya, Anda bisa menjatuhkan mental manusia. Anda bisa membuat seseorang yang sukses menjadi sangat gagal dengan mulut Anda. Tetapi dengan sebaliknya, Anda bisa membuat orang yang gagal menjadi sukses hanya dengan mulut Anda. Makanya Bapak Ibu, firman Allah berkata, buanglah mulut yang serong, buanglah mulut yang jahat. Jangan pernah ada kata-kata yang jahat, kata-kata yang menjatuhkan yang keluar dari lidah bibir kita. Ya, dan apa Bapak Ibu? Jauhkanlah bibirmu dari yang dolak-dalik daripadamu. Maksudnya dolak daripadamu itu apa? Yang korup. Anda harus berkata A di atas A, B di atas B. Kita bicara mengenai apa? Kejujuran Bapak Ibu. Ya, jangan pernah kita mengurangi, menambahi, apalagi memanas-manasi, apalagi melencah-melencih. Jangan Bapak Ibu, ya. Makanya Bapak Ibu, kita harus jaga lidah dan bibir kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap sembuh. Ya. Singkat aja Bapak Ibu, maksudnya apa? Yuk kita fokus lihat ke depan, kita jangan lihat ke belakang. Ya, saya tahu mungkin Anda pernah berhasil di masa lalu. Ya, saya tahu mungkin Anda pernah gagal di masa lalu. Yes, saya tahu Bapak Ibu, di masa lalu Anda mempunyai sebuah pengalaman yang besar. Tapi satu hal Bapak Ibu, ya, masa lalu adalah history Bapak Ibu. Ya, masa depan itu adalah future. Tapi hari ini Bapak Ibu, itu adalah present Bapak Ibu. Itu adalah hadiah. Ya, Bapak Ibu, keputusan Anda hari ini menentukan Anda besok. Ya, tapi Anda hari ini ditentukan oleh masa lalu Anda. Maksudnya apa Bapak Ibu? Anda tidak bisa mengotak-atik masa lalu Anda. Yang Anda bisa adalah Anda otak-atik hari ini, masa ini, untuk mengubah masa depan Anda. Maksudnya apa? Ya ayo Bapak Ibu, yuk kita lihat ke depan. Ya, mungkin Anda pernah berhasil, Anda menjadi miliarder tahun lalu Bapak Ibu, 2 tahun lalu, masa lalu Anda pernah sangat cerah sekali. Tapi hari ini Anda mempunyai kemerosotan. Satu, belajar, Anda kunci Bapak Ibu, Anda buang kuncinya lalu Anda lihat. Ya, percayalah bahwa bisa kita positif melihat ke depan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, jadi kita harus fokus lihat ke depan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, ayat yang ke-27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Anda harus tahu bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Saya pernah di sebuah ujian di Bible Study, Bapak Ibu, saya ditanya Bapak Ibu, Yosua, pernah nggak kamu pengen keluar dari Yesus, pengen meninggalkan Yesus, pengen mengkhianati Yesus? Saya berkata, sekalipun saya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya meninggalkan Tuhan. No. Kenapa? Karena saya memiliki pengalaman pribadi bersama. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan, waduh Kak, saya pengen mempunyai pengalaman pribadi. Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan video ini, lalu Bapak Ibu hidup ASEAN, umur Bapak Ibu sekitar 20-30 tahun, saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman. Tetapi Bapak Ibu tidak sensitif, itu aja. Ya, mujizat-mujizat kecil itu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu kumpulkan baik-baik, Bapak Ibu akan menjadi mujizat besar. Ya.
Mujizat-mujizat kecil ini mungkin Anda lupakan. Ya, Anda bilang, ya cuman beruntung dan sebagainya. Cuman coba Anda pikirkan baik-baik, Bapak Ibu. Ya, itu akan menjadi modal Anda untuk menerima mujizat tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, 4 poin yang saya bagikan Bapak Ibu. Yang pertama, jagalah hati Anda. Ya, jangan biarkan orang-orang lain, jangan biarkan hal-hal yang lain itu mengotori pikiran Anda. Yang kedua, ya, jagalah bibir Anda. Ya, jagalah bibir dari apa? Dari kejahatan. Biarlah bibir ini yang keluar adalah hal-hal yang membangun, bukan hal yang menjatuhkan. Ya, juga jangan pelin-pelan Bapak Ibu. Ya, jangan dolak-dalik, ya kan? Jangan korup, jangan mengurangi, jangan menambah. Yuk kita bicara A ya, A, B ya. Amin. Ya, yang ketiga Bapak Ibu. Yuk kita melihat ke depan. Kita tetap ke depan, masa depan kita cerah Bapak Ibu. Kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, rancangan Tuhan di minggu lalu kemarin saya bicara mengenai prosperity. Ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah menyembuhkan kanan kiri. Kenapa? Karena sekali Yesus. Punyalah pengalaman pribadi bersama Yesus, dan disitulah Bapak Ibu Anda akan percaya bahwa Yesus itu hidup, Yesuslah Raja dari segala raja, dan Dialah Tuhan yang mati Yesus sekalipun untuk kita hidup. Amin. Sekian dari saya Bapak Ibu. God bless you. Please share, like, and subscribe yang belum Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, Bapak Ibu saya undang Bapak Ibu bisa subscribe. Bagi Bapak Ibu yang belum like, di like Bapak Ibu yang belum share, yuk saya mohon supaya share supaya teman-teman Bapak Ibu bisa tahu kabar baik ini. Amin. Sekian dari saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan ketemu besok. Bye bye.